senang sekali kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu di udara. Bersama dengan Kak Vita, Tante Emma, dan Kak mana? Kok belum datang ya Keisha? Loh, aduh Keisha. Kenapa Keisha kok jalannya pincang-pincang begitu? Kakinya masih sakit. Salah kamu kesini, Dek. Pelan-pelan Keisha. Tadi kamu bilang kamu yakin udah bisa ke sekolah minggu di udara. Bisa, Gini nih tapi Tani. sakit. Nah, kamu ngomong deh. Ya, tapi kita mulai dulu deh dengan ibadahnya ya, ibadah sekolah minggu. Keisha masih kuat kan? Masih kuat. Tapi Tante Tante nggak mau kan tahu. mau cerita dulu. Mau cerita dulu. Iya. Aku mau cerita. Jadi gini ceritanya. Guys, kita lomba yuk. Lomba apa kak? Kita susun gelas-gelas ini kan banyak nih gelasnya. Iya. Kita susun, kita buat menara. Siapa yang paling tinggi menaranya, terus nggak boleh jatuh, Kes. Itu mah mudah kak. Iya. Lihat aja. Aku udah susun setinggi ini. Kakak baru segini. Masa udah begitu? Ayo kita Aku mulai lagi ya. bisa. Kita mulai lagi ya. Yuk, 1, 2, 3. Ini mudah sekali. Pakai satu tangan. Jangan sombong, Kes. Ya, belum ini tentu. mudah, Ini susah Kak. ini. Nih, nanti jatuh deh. Aduh, gimana ya? Kak, aku udah paling tinggi. Aku harus paling tinggi. Jangan naik-naik. Tenang aja. Jangan Kak. jatuh. Aku tuh udah jago. Aduh. Udah, Kes, ini tadi. Ya, kamu, Kes. Kan aku udah bilang, kamu jangan naik-naik tuh. Kan Aku aku sakit di bisa, kakinya. Kak. Terus gimana dong? Kita obatin. Pakai apa ya? Tunggu. Aku ada plaster kak di sana. Oh iya ya, oke. Aduh, sakit ya, Kes? Sakit. Yang mana? Pelan-pelan. Yang mana, Kes? Yang sini kak. Aduh. Kan ya. Aduh. Ya, Kes. Sakit sekali. Tadi aku udah bilang jangan naik-naik. Aku pikir tidak akan jatuh. Lagian susun ini sebenarnya mudah. Iya, tapi kan nggak harus sampai tinggi-tinggi begitu juga. Kamu udah menang tadi. Kamu mah. Harusnya aku ingin sekali menang. Kan kalau menang aku bisa bangga. Aku bisa. Lihat nih guys, aku menang. Tinggi banget. Aduh. Sombong. Itu nggak boleh deh, ya. Kan kita mau sekolah minggu di udara. Oh iya. Ya kan, terus gimana dong kaki kamu? Kamu bisa jalan kan? Bisa. Benar, Bisa. yakin? Bisa. Ya, yuk. Aku harus semangat ikut sekolah minggu ya. Yuk. Yuk kak. Gitu tante ceritanya Gitu, kaki aku Tan. sakit. Itu sebabnya. Oke, tante ngerti deh. Kita ibadah dulu aja. Tapi kita ibadah dulu ya. Aku masih kuat. Bisa? Masih Bisa. semangat kok. Aku harus semangat ikut Masih sekolah bisa minggu bergerak? dong. Jangan kalah sama adik-adik. Ya, adik-adik udah siap ya? Kita mulai ibadah kita ya. Kita akan mulai di dalam doa. Kita berdoa bersama-sama ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, Haleluya. kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk kesehatan, untuk Ya, kekuatan, untuk segala berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai buat Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu dan kami bisa melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita akan nyanyi sebuah pujian. Ya, mungkin adik-adik baru dengar lagu ini. Tapi kita mau nyanyi dengan semangat ya. Kalian bisa ikuti pelan-pelan. Oke? Ayo Kak. Aku anak yang jujur serta rendah hati. Selalu ku berdoa, selalu ku
yang jujur. Aku anak yang jujur serta rendah hati. Selalu ku berdoa, selalu ku bersyukur untuk kasih setiamu. Tuhan Yesus penolongku yang selalu mengasihiku. Jujur, 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 rendah hati, itu yang Tuhan kehendaki. Jujur, jujur, rendah hati, Tuhan Yesus memberkati. Jujur, 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 rendah hati, itu yang Tuhan kehendaki. Jujur, jujur, rendah hati, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi Kak. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Nah adik-adik, siapa di sini anak yang jujur dan rendah hati? Aku. Aku ya. Nah adik-adik, sekarang kita akan siapkan hati kita dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita akan sama-sama duduk. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Nah, tadi kenapa sampai Keisha Jatuh. jatuh? Terus kakinya tuh. Nah, tapi adik-adik tadi sudah nonton videonya kan? Nah, Iya. apa yang mereka lakukan hampir sama dengan cerita yang akan Tante ceritakan pada pagi ini. Oh, Ha-ha. sama Tan ceritanya. Judulnya itu Runtuhnya Kesombongan. Runtuhnya Oke. kesombongan. Kamu harus dengar nih. Kita Ah. semua harus dengar. Kalau adik-adik mau tahu ceritanya, bacalah di kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayat 9. Tapi sebelum Tante lanjutkan dengan cerita ini, Tante mau tanya dulu. Minggu lalu adik-adik semua dengar Tante cerita tentang siapa? Ayo. Nah, Siapa? ada seorang bapak itu, namanya bapak siapa ya? Aku tahu Tante. Aku tahu ya, Tentang siapa itu? Nabi Nuh. Oh, Iya. Oh. Nabi Yang Nuh. bikin itu. Bikin pesawat yang gede. Iya. Atau bukan bangunan pesawat. tingkat. Bukan Oke. pesawat. Kapal yang besar. Oh, kapal. Ada namanya Tante. Namanya apa? Namanya Bahtera. Oh, Bahtera. Oh, kapal yang besar. Ah. Oh, Bahtera. Jadi Nuh membuat Bahtera. Walaupun Nuh sudah usia lanjut, tapi Nuh harus menghadapi 4 ujian. Ujian yang pertama Tuhan suruh dia buat Bahtera. Iya. Dia pikir Walaupun bagaimana udah- ya buat Bahtera. Aku nggak punya keahlian Iya. buat Bahtera. Udah Lagi tua pula juga. alat-alatku tidak punya. Belum ada Bagaimana? traktor-traktor Iya. besar. Tapi karena Nuh taat, dia Iya. lakukan. Jadi dia lulus. Lulus. Ujian yang kedua, waktu sementara dia membuat Bahtera, dia beritahukan kepada orang-orang, hei bertobat, bertobat. Karena sebentar lagi Allah akan menghukum dunia ini dengan air bah. Jadi bertobat. Tapi mereka ketawain Nuh, mereka cemooh dia, mereka ejek-ejek dia. Tidak ada Tapi yang apakah percaya. Nuh lalu berhenti membuat Bahtera? Enggak. Tidak. Dia tetap membuat Bahtera karena dia yakin Allah yang berjanji itu akan melakukan apa yang ia janjikan. lulus ya, ujian Nuh kedua. lulus ujian yang kedua. Ujian Terus yang yang ketiga, setelah Bahtera selesai, Allah suruh, Nuh masukkan binatang-binatang sepasang-sepasang ke dalam Bahtera. Yang Nuh pikir, besar. aduh bagaimana bisa? Aduh aku nggak bisa Tuhan. Iya, Tapi susah. Nuh nggak mengeluh. Nuh serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan yang tolong Nuh, Tuhan yang pimpin binatang-binatang itu masuk ke dalam Bahtera. Nah sudah sampai ke dalam Bahtera, ujian lagi yang keempat ini. Oh, ada lagi Tan. Nuh bisa pikir, bagaimana ya? Berapa lama Tuhan taruh kita di dalam Bahtera, Iya. nggak bisa keluar, nggak bisa main-main iya. keluar, Nggak bisa nggak bisa ke kemana-mana. mall, nggak Iya, bisa ke nggak pasar, bisa. nggak bisa. Lihat jendela pun nggak ada ya Tan. Iya, Iya, cuma nggak bisa kecil, lihat. mereka nggak bisa naik lewat situ juga nggak bisa. Nggak bisa lihat Aduh, apa-apa. ternyata mereka 5 bulan dalam Bahtera Iya. itu.
Wah. Tapi mereka lulus ya. Iya, tapi Nuh nggak mengeluh. Nggak Nah, mengeluh. waktu itu Tante ingat, Ya, Keisha aku ada sempet tanya. Mereka ngapain aja Iya. dalam Ah, Bahtera? mereka 5 bulan loh. ngapain 5 bulan dalam Bahtera? Ngapain ya mereka ya? Mereka berdoa. Oh, berdoa. Mereka berdiskusi tentang kebaikan Tuhan. Mereka membahas tentang firman Tuhan. Terus kasih mereka makan kasih binatang makan juga. binatang-binatang. Melihara Kan binatang. banyak sekali banyak. binatang. Iya. Jadi mereka selalu ada kesibukan. Iya. Nah, jadi hampir 5 bulan itu tak terasa bagi mereka. Dan Tuhan memelihara mereka. Gak ada satu ekor binatang pun yang mati kelaparan. loh. Iya. Semua dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Tuhan. Nah, setelah itu Nuh keluar dari Bahtera, apa yang Nuh lakukan? Mereka Dia membangun mesbah. mezbah. Iya. Buat apa? Dia mau mempersembahkan korban untuk mengucap syukur Iya, kepada mengucap syukur. Tuhan. Karena Tuhan sudah memelihara, menyelamatkan Nuh sekeluarga. Iya. Nah, setelah itu kan dunia sudah kosong kan, gak ada orang sebab semua Iya. sudah mati karena air bah. Cuma 8 orang itu ya, Pak? Dari 8 orang ini Tuhan berkati mereka jadi anak cucu, Jadi anak banyak. cucu jadi banyak memenuhi bumi ini. Wow. Nah, jadi bangsa yang besar lagi. Wow, jadi bangsa yang Nah, besar. tapi, ada tetapinya. Waktu Tapi apa, itu Tan? mereka tuh bangsa yang besar itu cari tempat untuk mereka berdiam. Mereka jalan-jalan, mereka ketemu satu tempat yang cukup bagus. Iya. Namanya Sinear. Namanya Iya. susah sekali. Iya, Susah ya, ya? Kes? Iya. Apalagi? Sinear. Sinear. Jadi mereka pikir mereka akan tinggal di sini. Cuman mereka tuh cuma punya satu bahasa. Satu bahasa doang, Tan. Hmm, Wow. Aku tahu, pasti pakai bahasa Indonesia kan. Iya. Soalnya kan ada lagu. Satu nusa, satu bangsa. Iya, bener tuh, Tan. Satu Bahasa kita dong itu. bahasa kita. Oh, Bahasa Indonesia. betul juga mungkin ya. Tapi Alkitab nggak memberitahukan bahasa apa. Cuma Alkitab bilang mereka cuma punya satu bahasa. Jadi kemana-mana satu bahasa saja yang mereka pakai. Nah, setelah mereka sudah dapat tempat di Sinear itu, Ya. mereka rasa bangga sekali. Lalu mereka bilang, ayo mari kita bangun satu menara yang tinggi sampai ke langit. Menara Menara, itu bangunan tinggi. itu, Tan, yang kayak tadi kita Ah, buat itu, itu, Kes. betul. Menara ya kan, yang tinggi yang kamu buat tuh sampai jatuh. Itu Kamu yang buat mau tinggi-tinggi tuh. Itu ya, Tan, menara. Iya, sama seperti Oh. orang-orang pada waktu itu mau membangun menara yang tinggi sampai ke langit. Sampai ke Wah. langit. Mereka nggak tanya izin Tuhan dulu, mereka langsung membuatnya itu. Tuhan pikir, aduh ini manusia sombong banget. Iya. Mereka mau naik sampai ke tempat kediaman Allah. Mana mungkin bisa, nggak bisa. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus bilang, mari kita turun dan kita membatalkan, menggagalkan apa yang menjadi rencana mereka. Oh, Gimana Tuhan nggak cara- setuju ya, Tan? Tuhan gak setuju karena hati mereka sombong. Oh, Soalnya mereka mau naik sampai ke langit. Jadi Allah bilang, ini tidak bagus. Jadi apa yang mereka lakukan, Tuhan, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Tuhan, Kudus cara lakukan. gagalnya gimana? Satu pagi, Heeh. waktu mereka datang ke tempat menara yang sedang mereka bangun itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Apa yang itu, Tan? terjadi? Yang terjadi? Bukan gempa bumi, bukan. Terus apa dong? Tapi waktu mereka mau ngomong satu kepada yang lain, ternyata mereka tidak ngerti. Yang saya seperti contoh saya ngomong sama Kak Vita, tolong ambilkan batu. Kak Vita pergi ambil air kepadaku. Lalu Miskomunikasi dong, Tan. saya ngomong kepada Keisha. Keisha, tolong ambil batu Terus untuk Keisha saya ambil? tumpuk-tumpuk. Dia nggak ambil batu, dia ambil air. Aduh, nggak jadi-jadi dong, Tan. Kacau. Iya. Nggak Bagi- jadi-jadi dong Iya. bangunannya. Mereka Wah. coba ngomong, nggak bisa ngerti. Masing-masing punya bahasa sendiri-sendiri.
Wah, itu Tuhan yang kerjain ya? Ya, Tante? itu Tuhan mengacaukan itu. Mengacaukan. Akhirnya mereka pikir, kalau sudah nggak mengerti satu dengan yang lain, bagaimana kita bisa bangun lagi meneruskan bisa, bangunan ini? Akhirnya Sulit. bangunan baru separuh itu berhentilah. Ditinggalin ya. Karena mereka nggak bisa meneruskan. Jadinya Lalu luntur. mereka Ya kan, menamakan menara itu Menara Babel. Menara Menara Babel. Babel. Apa tuh artinya, Tan? Menara Babel itu artinya kacau balau. Oh, kacau balau, pantesan. Kacau Jadi balau. kacau balau. Jadi tidak beraturan lagi. Jadi Peraturan lagi. mereka berhenti di situ, nggak bisa meneruskan. Ya, gagal deh. Lalu rencana mereka. karena mereka punya bahasa sudah kacau balau, satu dengan yang lain masing-masing, akhirnya mereka masing-masing pergilah ke tempat masing-masing. Satu ke utara, satu ke selatan, satu ke barat, sebagian ke timur. Mereka jadi terpencar. Bisa. Jadi ada yang jadi bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Prancis, Mandarin, bahasa Mandarin. Mandarin, Bahasa bahasa Tagalog, Indonesia. bahasa Indonesia. Oh, benar-benar. Jadi dari situlah mulainya banyak Banyak bahasa. bahasa. bahasa terjadi. Oh, dari itu Dari peristiwa Menara itu Babel. ternyata, Tan. Ah, Wah, aku baru baru tahu. walaupun artinya kacau balau, tapi Iya. dari situlah iya. Tuhan Allah buat- mengacaukan bahasa manusia. Jadi Jadi ada banyak bahasa. banyak bahasa. Nah, sekarang kalau kita hitung-hitung ada berapa bahasa yang ada di dunia Oh, ini? banyak Banyak sekali kan? banget. Nah, adik-adik saja kalau di sekolah adik-adik hanya belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Sudah. Iya. Sudah. Udah. Jadi ada banyak bahasa yang terjadi. Jadi mereka masing-masing ke tempat mereka mendirikan negara mereka, kerajaan mereka dan sebagainya. Nah, jadi dari pelajaran kita hari ini Iya. kita belajar bahwa Tuhan membenci orang-orang yang sombong. Tuh Kes, kita nggak boleh Ah, sombong. Jadi mungkin karena tadi Kesia agak sombong ya, mau mendirikan itu menara lebih tinggi dari punya Aku udah Kak larang. Vita, akhirnya jatuh. Untung bahasa aku nggak berubah, Kak. Iya, nggak berubah gimana ya Kes? Iya, jadi Tuhan tidak senang kalau kita sombong. Ini menjadi peringatan kepada kita semua agar kita tidak jadi sombong. Karena Tuhan membenci orang yang sombong. Adik-adik semua harus menyadari bahwa apa yang adik-adik miliki saat ini, baik itu kepintaran, baik itu kesehatan, baik itu kekayaan, itu semua berasal dari Tuhan. Sehingga kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Gak boleh sombong kalau saya lebih dari si A, saya lebih dari si B. Enggak. Kita harus selalu rendah hati seperti tadi lagu ya Iya, yang betul. kita nyanyikan. Rendah hati ya. Nah, jadi itulah pelajaran kita pada hari ini. Nah, Iya. Nah, adik-adik ya, berikut ada video ya tentang adik-adik yang sudah mengerjakan aktivitas sekolah minggu. Ya, kita saksikan sama-sama. Dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Turunlah, hujan lebat turunlah.
berbuat baik. Apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Tuhan melihat. Tuhan Yesus, terus mau popo, lindungilah malam ini supaya terus popo ingat bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat dalam nama Tuhan Yesus. Terus berdoa. Haleluya. Amin. Aku mau tidur. Lindungilah malam ini supaya bisa tidak nyenyak. Bangun dan besok pagi dengan tubuh yang sehat. Amin. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Amazing! Amazing! Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati, di situ ada perbuatan jahat. Garis. Dari mana? Kan kita bisa coba itu namanya. Udah. Happy. Ya. Ini lagi. S. H. Josi. Let's jadi itu. Jadi adik-adik yang belum Mengerjakan. mengirimkan Iya. video, Iya. ayo berlomba-lomba yuk. Supaya Siapa bisa yang paling rajin ya, Kak? bisa ditayangkan di acara sekolah minggu di udara. Tiba saatnya kita mau menghafal ayat hafalan. Ayat hafalannya Hari ini diambil dari Mazmur 101 ayat 5b. 5b. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Nah, maksud di sini aku tidak suka yaitu Tuhan tidak suka kepada orang yang sombong dan tinggi hati, merasa lebih dari yang lain ya. Jadi ulangi lagi ayat hafalan ini. Mazmur 101 ayat 5b. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Ya, oke. Hafal ya. Adik-adik hafal ya ayat ini, lalu kirim videonya, jangan lupa. Iya, Ya. tunggu ya. Oke. Sekarang kita mau mengakhiri acara sekolah minggu di udara dengan menyanyikan sebuah lagu. Dia harus makin bertambah. Pasti adik-adik semua tahu lagu Ya, ini. itu Tuhan ya yang harus semakin bertambah. Dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah.
Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi Kak. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Haleluya. Kita akan berdoa, semua lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami senang karena kami sudah dengar cerita pada pagi ini bahwa Tuhan tidak senang dengan orang yang sombong dan tinggi hati. Tuhan, cerita ini sudah mengajarkan kami agar kami tetap rendah hati karena itu yang Tuhan inginkan. Tolong kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, kami akan selalu ingat apa yang diajarkan oleh firman Tuhan yang kami dengar tiap minggu. Dan untuk minggu ini kami diajar dan diingatkan untuk tetap rendah hati. Karena Tuhan akan memberkati orang yang rendah hatinya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa jikalau ada adik-adik, anak-anak atau orang tua yang sakit, kami berdoa Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan. Kalau ada adik-adik yang sudah mulai bosan karena harus terus tinggal di rumah, hamba mau berdoa Tuhan, berikan kesabaran, menolong mereka ya Tuhan, agar mereka boleh merasa betah ada di rumah dan belajar dengan sungguh-sungguh, karena kami yakin dan percaya situasi kami pasti akan berlalu. Dan satu hari kelak Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Happy Sunday adik-adik. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.